Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita puji Tuhan dan akan dengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita angkat pujian dengan nyanyian kepada Tuhan. Hati bersyukur pada Allah yang kudus. Syukur karena diberikan putranya Yesus. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, karena perbuatannya pada kita. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus bagi saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, firman Tuhan bagi kita hari ini yaitu yang tertulis dalam Mazmur 140 ayat 13. Demikian pembacaan firman Tuhan. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di tengah-tengah dunia ini tetap masih ada orang-orang yang tertindas dan orang-orang yang tidak pernah dibela. Bahkan di lingkungan kita sendiri, di tempat kita tinggal, atau di kampung kita sendiri, pasti ada orang yang tertindas, yang dilecehkan atau diintimidasi di sana. Itu sebabnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mereka tertindas bisa saja bukan karena perlakuan atau kekurangan mereka, tetapi karena sudah sistem dan struktur di tengah-tengah masyarakat tertentu atau struktur di tengah-tengah kelompok tertentu, sehingga mereka menjadi orang-orang yang tertindas dan orang-orang yang tidak diperhitungkan. Bisa kita lihat Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, orang-orang yang tertindas biasanya tidak ada yang terlalu peduli dengan mereka. Orang akan menatap mata kepada seseorang ketika dia memiliki kelebihan atau ketika dia sudah mempunyai status sosial di tengah-tengah masyarakat. Namun ketika ada orang yang tidak memiliki status yang baik, katakanlah mereka yang tertindas, yang tidak memiliki apa-apa, bahkan orang-orang yang diancam dirinya, maka sangat jarang sekali yang peduli kepada orang-orang yang demikian. Bahkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, lembaga keagamaan juga bahkan masih banyak yang tutup mata kepada orang-orang yang tertindas yang demikian. Lalu bagaimana firman Tuhan nyatakan kepada kita saat ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bila dunia ini tidak bisa menolong, bila dunia ini tidak bisa memberikan keadilan, bila dunia ini tidak punya rasa untuk membela orang-orang yang tertindas, namun ada yang mau membela orang-orang yang tertindas, yang mau mengangkat, yang mau memberikan keadilan, yaitu Tuhan. Tuhan akan senantiasa bekerja dan peduli kepada orang-orang yang tertindas, sehingga orang-orang tersebut akan dibebaskan Tuhan dari ketertindasan dan keterpurukan tersebut. Hal ini bisa kita lihat bagaimana ketika Allah membebaskan umat Israel dari perbudakan di Mesir,
mereka adalah makhluk atau orang-orang yang tertindas di sana. Tapi dengan kuasa Tuhan, yang bukan siapa-siapa di Mesir, dibuat Tuhan menjadi bangsa yang merdeka, bahkan nantinya menjadi bangsa yang luar biasa. Atau ketika mereka juga tertindas di Babilonia, 70 tahun lamanya mereka tertindas, dan Tuhan juga membebaskan mereka dari sana, supaya mereka menjadi bangsa yang bebas dan lebih leluasa untuk mengenal Tuhan. Dan ketika kita membaca bagaimana Yesus yang selalu membela orang yang tertindas, ini menjadi gambaran bagi kita bahwa ternyata Allah itu, Tuhan yang kita kenal itu adalah Tuhan yang senantiasa berpihak kepada orang-orang yang tertindas, orang-orang yang tidak pernah dibela, atau yang tidak pernah dihargai hidupnya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, kepada Tuhanlah pengaduan kita ketika kita tertindas. Dan juga karena kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang membela orang-orang yang tertindas, kita juga dirindukan Tuhan menjadi orang-orang yang senantiasa sejalan dengan Tuhan, yaitu berada untuk membela pihak yang tertindas, bukan menjadi penindas, bukan menjadi orang yang menambah beban atau perkara dari orang-orang yang tertindas. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, mari ini diri kita, ini hidup kita, pakai waktu dan kesempatan kita untuk seturut dengan rencana Allah, yaitu membuat semakin banyak orang yang tertindas menjadi bersukacita karena kehadiran kita di tengah mereka membawa sukacita yang daripada Tuhan. Kita dipanggil untuk itu. Kiranya Tuhan memberkati kita dan meneguhkan hati kita. Amin. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu bagi kami, di mana Tuhan adalah Tuhan yang membela orang-orang tertindas dan termarginalkan. Bahkan Tuhan tidak melihat rupa, di mana orang-orang yang tidak diakui sekalipun, Tuhan bela dan selamatkan. Dan Tuhan angkat derajatnya, sehingga orang-orang tersebut memiliki masa depan yang Tuhan sudah rancang. Di sini kami ya Tuhan, jemaat-Mu, Engkau yang memberkati kami. Ketika kami dalam keadaan terpuruk dan tertindas, kepada Tuhanlah pengaduan kami. Dan ketika Tuhan telah memakai dan memberikan kepada kami kebebasan, ajarlah kami ya Tuhan untuk menjadi sahabat bagi mereka yang tertindas, menjadi pembawa pembebasan bagi orang-orang yang termarginalkan dan tertindas ya Tuhan, supaya rencana karya Tuhan di tengah-tengah dunia ini, yaitu membawa damai sejahtera, dirasakan oleh orang-orang yang tertindas. Berkatilah ya Tuhan jemaat-Mu dimanapun mereka berada, lindungilah, kuatkanlah mereka ya Tuhan. Berilah kesehatan dan kekuatan. Ampuni kami ya Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.